Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita send dulu ya Mas Mujiono, Pak Purgianto, Pak Mulyono, Carat, Mas Yohan dari hati. Mas Bagus hadir? Belum hadir. Abu Aisyah nih. Pak Supriyadi. Pak Supriyadi enggak hadir. Pak Sotik, Mas Wisnu, Pak Supri Topung belum datang. Mas Wawan, Bengkol, Mas Diki, Pak Supriyanto, Abu Aufa, Muhammad Ari, Pak Haryati, Mas Mati, Pak Iwan, Pak Mulyono, Pak Eko Trisono, Pak Eko, Pak Andi izin, ada tetangganya yang meninggal. Pak Wawan Iten, Pak Aris juga izin. Mas Titi, Abu Sofi, Abu Arfa, Pak Fani, Mas Widi sama Mas Reza izin gitu. Pak Marsudi, Pak Purnomo, Pak Slamet, siap. Pak Pamuji, Mas Vito, Haidar, Pak Supriyadi Jenangan, Pak Atim. Ada yang belum saya sebut? Ada yang tambahan? Ahlan wa sahlan Al-Akh Faiz. Semoga bermanfaat dari apa yang kita pelajari dan barokah insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kita mulai, tapi sebelumnya ditutup dulu bukunya, murojaah. Kita murojaah mufradat dulu ya, kemudian setelah itu kita murojaah mubtada khobar. Siap ya? Insyaallah, mantap. Seperti biasa antum tirukan dan antum artikan ya. Hadza hisanun. Dzalika himarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Masya Allah. Hadza mudarrisun wa dzalika tajirun. Hadza hajarun. Dzalika baitun.
Ma dzalika, dzalika sarirun. Ulangi. Ma dzalika, dzalika sarirun. Adzalika kalbun. La, dzalika kittun. Hadza maktabun wa dzalika sarirun. Hadza jamalun wa dzalika kalbun. Tayyib. Kemudian mubtada khabarnya. Al waladu jalisun. Ulangi ya, kurang serempak. Al waladu jalisun. Al mudarrisu waqifun. Al mindilu wasikhun. Al qamaru jamilun. Al labanu harun. Al qamisu nadhifun. Al hajaru thaqilun. Al waraqu khafifun. Al kursiyu maksurun. Al baitu maftuhun. An najmu jamilun. Ad daftaru jadidun. Buku tulis ya. Baik, ulangi. Ad daftaru jadidun. Ad dukanu maftuhun. Ar-rajulu waqifun. Waqifun, ulangi. Ar-rajulu waqifun. At-talibu maridun. As-sukaru hulwun. At-tajiru ghaniyun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, dibuka kembali. Baik. Nah ini. Terus di murojaah ya, mufradatnya serta kaidah-kaidah yang telah kita pelajari bersama. Pengertian mubtada, pengertian khobar. Mubtada itu berada di mana? Di awal kalimat. Kenapa dinamakan mubtada? Karena berada di awal kalimat. Kata di awal kalimat namanya mubtada. Yang mengiringi mubtada namanya khobar. Sehingga ketika satu kata itu mubtada dan khobar menjadi kalimat yang sempurna berfaedah. Artinya berfaedah adalah bisa difahami. Ini. Itulah susunan daripada al-mubtada wal khobar. Dan mubtada dan khobar harokatnya apa? Rafa atau dhammah. Ini.
Setiap mubtada, setiap khobar itu dhammah atau rofa. Ya, rofa itu istilah tanda kedudukan kata dalam kalimat. Istilah kedudukan kata pada kalimat itu salah satunya adalah rofa. Nanti ada nasab, ada jazm, ada jer, itu nanti ya. Sekarang kita bahas rofa, yang tanda rofa salah satunya dhammah. Jadi kita katakan untuk bisa lebih difahami dhammah gitu saja. Ya. Nanti sambil berjalan nanti akan tahu antum tanda-tanda rofa itu apa saja selain dhammah. Ya, jadi dhammah itu salah satu tanda daripada istilah rofa. Ini. Supaya difahami ya kita ambil aja istilah dhammah. Ya, ini. Itu untuk pemula agar bisa memahami. Bahwasanya mubtada dan khabar itu harokatnya dom. Dan dhammah itu merupakan harokat asli kata. Dhammah itu harokat asli kata. Jadi kalau kata itu enggak ada yang mempengaruhi, tidak ada pengaruhnya, masih independen, maka harokat aslinya adalah dhammah. Masih independen itu artinya belum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Yang pada bab 4 kita dikenalkan faktor yang mempengaruhi suatu kata. Sehingga harokatnya berubah menjadi kasroh. Jadi ketika kata itu tidak ada yang mempengaruhi, masih independen, harokat aslinya adalah dhammah. Ini perlu diingat-ingat. Jadi ketika kita nanti setelah berjalan sekian lama, kita mengetahui banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kata, maka ketika kita menjumpai kata itu kosong dari pengaruh, maka ingat kalau independen kembali harokat asal, yaitu dhammah. Ini yang harus kita sampaikan di awal, supaya kita tahu bahwasanya kata itu kata apa saja. Kalau kata benda, ya, kata apa saja di sini artinya kata benda ya. Semua kata benda atau kata sifat itu harokat aslinya adalah dhammah. Jamilun, jadidun, nadhifun, qaribun, ba'idun. Dhammah apa kasroh? Dhammah. Kenapa kok dibaca tanwin? Karena nakirah. Ayo ingat. Ingat pelajaran bab 1. Kenapa dibaca tanwin? Karena nakirah. Tandanya nakirah apa? Tidak ada alif lam. Paham? Al-masjidu, al-baitu, as-sariru, an-najmu. Dhammah kok kasrah? Dhammah. Baca tanwin enggak? Kenapa enggak dibaca tanwin? Karena ma'rifat. Tandanya ma'rifat apa? Ada alif lam. Ini kaidahnya harus dipegang. Jadi bab 1, bab 2 itu harus dipegang. Ini bab 1 dan 2 enggak paham, seterusnya enggak akan paham. Karena nakirah ma'rifat selalu dibawa kemana-mana. Di Al-Quran kita lihat, pasti hanya ada 2 ini. Nakirah ma'rifat, nakirah ma'rifat. Allahu, nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Berasal dari kata alif lam sama ilah. Allah. Dan lafzul jalalah itu ma'rifat yang paling ma'rifat. Ini. Al-Fatihah, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa? Ada alif lam. Nah ini. Al-A'rafu. Ma'rifat mana nakirah? Ma'rifat. Ada alif lam. Ya. Ini. Dzalikal kitabu, al-kitabu. Ma'rifat mana nakirah? Ma'rifat. Kalau kita nggak paham ma'rifat nakirah, waduh bahaya.
Soalnya di Al-Quran dalam hadis selalu kita jumpai ma'rifat nakir. Harus selalu sudah apa ya, di luar kepala. Maksudnya di luar kepala enggak lupa ya. Maksudnya di luar kepala saking melekatnya wis enggak usah dadak ngiling-ngiling langsung otomatis gitu. Seperti surat Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah dadak ngiling-ngiling? Enggak kan? Otomatis kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, enggak harus ngingat-ingat. Kenapa? Sudah terbiasa. Demikian juga dalam kaidah ma'rifat nakirah. Harus terbiasa. Sehingga enggak perlu ingat-ingat, oh enggak ada alif lam berarti nakirah. Kalau nakirah dibaca tanwin. Oh ada alif lam berarti ma'rifat. Kalau ma'rifat enggak boleh pakai tanwin. Ini yang harus diperhatikan, ya. Sekali lagi, harokat asal kata apa? Domah. Dibaca tanwin atau tidak kembali kepada nakirah atau ma'rifat. Bisa difahami sampai sini? Nah. Baik. Kita masuk bab 4. Bab 4 kemarin kita dikenalkan dengan 2 huruf. Apa hurufnya? Fi dan ala. Fi ala. Ingat-ingat nulisnya gini ya. Fi. Ya. Ala. Alanya gini. Ya. Fi artinya apa? Di atau tidak. Ala artinya di atas. Masya Allah. Setelah kemarin belajar fi ala di grup, Masya Allah. Alkitab wal Masya Allah. Semangat. Ya harus seperti itu. Ya, fi di atau di dalam, ala di atas. Kata apabila didahului dengan 2 huruf ini dan beberapa huruf yang lain yang semisal nanti akan disebutkan di sini. Kata kalau diawali dengan fi atau ala, maka harokatnya berubah kasrah. Ini ingat-ingat. Ya. Saya tulis saja ya. Kaidah. Kata apabila didahului huruf jar maka harokatnya kasrah. Ini kaidahnya adalah kata apabila didahului huruf jar maka harokatnya kasrah. Huruf jar itu apa sih ini? Fi ala. Ini namanya huruf jar. Huruf jar. Jar. Yang mana apabila kata diawali dengan ini, harokatnya pasti kasrah. Contoh, al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjid, al-maktabu alal maktab, as-sariru alas sariri. Harokatnya menjadi kasrah. Kalau enggak diawali ini, kembali ke harokat asal, yaitu dhammah. Contoh, al-baitu, kemudian as-sari,
diawali dengan fil baiti, diawali dengan alas sariri. Lihat perubahannya yang saling kari. Nah, antum cerna baik-baik, kalau belum paham ditanyakan. Kelihatan, Mas. Bapak kelihatan. Sini. Ini, antum cerna baik-baik, kalau belum paham ditanyakan. Ada yang tanyakan? Monggo. Fil baiti artinya apa? Di dalam rumah. Alas sariri, di atas ranjang. Tayyib. Jelas sampai sini? Kita kembali ke buku. Sudah ditulis belum? Sudah nggih. Tayyib. Kita masuk ke buku lagi. Di sini kita baca dulu al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu alal maktabi, as-sariru alas sariri. Ini. Alal maktabi artinya di atas meja. Fil masjidi, di dalam masjid. Ar-rajulu fil masjidi artinya apa? Masya Allah, sudah bisa. Luar biasa. Mantap. Mudah kan? Mudah. Ya. Kemudian at-tajiru fid dukani. Artinya apa? Ayo, di dalam toko atau di toko sama. Jadi tidak harus ada di dalam ya, di aja sudah cukup ya. Pedagang itu di toko. Ya. As-samaku fil ma'i. Ikan itu di dalam air atau di air. Wal ma'u baridun. Bisa nyusun kalimat toh? Ikan itu di dalam air dan air itu dingin. Mudah kan? Mudah. Jadi kosakata yang sudah antum hafalkan, antum kreasi sendiri. Bikin kalimat. Nanti akan terlatih. Ya, akan terlatih. Al-mudarrisu fil baiti. Guru itu dalam rumah. Al baitu baidun. Rumah itu jauh. Jadi penggabungan kosakata yang telah antum hafalkan itu akan terwujud apa? Susunan kalimat. Ya, subhanallah. Ini semangat pokoknya, optimis, insya Allah bisa. Ya, Taib, fi ala. Kita kembali ke buku. Yang Pak, Aina Muhammadun. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan dulu. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Ingat, kita sudah ditambahi banyak pelajaran di sini. Simak baik-baik, pelan-pelan.
Saya bacakan dulu. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Sambil dikasih harokat kalau belum ada. Huwa fil hammami. Hammam pakai tasdid. Wa aina Aminatu? Perhatikan. Simak baik-baik cara saya membaca. Saya ulangi. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Sin huruf apa kemarin? Syamsiyah. Ini juga harus diingat-ingat karena mempengaruhi cara membaca. Wa ainas, bukan wa ainal sa'atu, ya. Wa ainas sa'atu, di mana? Ini nanti aja artinya. Dia alas sariri. Dia alas sariri. Ini harokatnya dulu antum kasih dulu di buku antum. Ada yang ketinggalan? Cepatan. Nah, bilang kalau cepatan, santai saja, ya. Baik, saya ulangi. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa ainas sa'atu? Ya alas sariri. Kalau antum mendapati kata yang sama, enggak perlu dikasih harokat, cukup satu saja. Jadi kalau dalam satu halaman ini ada kata yang sama, antum kasih harokat satu saja untuk melatih, ya, untuk melatih. Ini, kok ada yang sama, enggak perlu dikasih harokat. Baik. Saya artikan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Aina di mana? Tambahan mufrodat. Jadi kalau kita golei, aina huwa? Aina Muhammad? Aina al-ustad? Di mana ustad? Aina. Ingat bacanya bukan aina, tapi pakai hamzah. Aina. Aina, bukan saking semangatnya aina ustad. Ini ya. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa dia. Huwa dia. Huwa dia fil ghurfati. Al-ghurfah kamar. Ini saya hapus nggih. Ghurfah kamar. Dia di dalam kamar atau di kamar bisa. Wa fil ghurfati, dia di kamar. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Dia fil matbakhi, dia di dapur.
Kalau di dalam dapur enggak pantas, di dapur. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa ainas sa'atu, dan di mana jam itu? As-sa'ah, jam. As-sa'ah, jam. Dia alas sariri, di atas ranjang. Di atas ranjang. Tayyib. Kecepatan. Tayyib. Saya ulangi. Aina Muhammadun. Artinya di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di kamar. Artinya menyesuaikan kalimat ya. Kita artikan ghurfa itu, nanti ada juga ghurfa itu diartikan kantor. Ghurfatul mudir, kantor kepala sekolah. Ghurfa itu kalau pembicaraannya sekolah berarti kan kantor. Ya. Sekolah kok ghurfah kok diartikan kamar, kan nggak pantas kan gitu. Jadi ini kita artikan kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Hammam pakai tasdid ya, hammam, bukan hamam. Kalau hamam tanpa tasdid, hamamah. Makna hamamah merpati. Fil hamam, di merpati. Harus ada tasdid. Hammam, ya, fil hammam. Ya. Misalnya, aina talib? Huwa fil hammam ya Ustaz. Dia di dalam, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Dia fil matbakhi. Dia di dapur. Matbakh, dapur. Matbakhi. Ingat harokat akhirnya. Jangan sampai salah. Dibaca kasroh semua karena ada huruf fi dan ala. Namanya huruf jer. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa ainas sa'atu, dan di mana jam itu? Jam. As-sa'ah, jam. Dia alas sariri, dia di atas ranjang. Ini. Taib. Ya. Kosakata yang baru, ghurfah, hammam, matbakh. Kemudian as-sa'ah sama aina. Ya. Ghurfah apa ghurfah? Kamar. Hammam, kamar mandi. Matbakh, dapur. As-sa'ah, jam. Aina, di mana? Baik. Penjelasannya setelah hadza. Tafadhol. Monggo. Baik, kita akan jelaskan pelan-pelan. Diperhatikan baik-baik.
Baik. Yang pertama kita bahas huwa dan hiya. Artinya sama. Dia. Perbedaannya apa? Nah, wah. Huwa untuk mudzakar. Hiya untuk muannas. Muannas. Masih ingat istilah mudzakar dan muannas? Mudzakar laki-laki, muannas perempuan. Tayyib. Jadi kalau untuk mudzakar laki-laki menggunakan huwa, kalau muannas menggunakan hiya. Artinya dia sama. Mudzakar tandanya apa? Nah, salah satu tanda mudzakar tidak ada takmar hu. Salah satu tanda mudzakar tidak ada takmar butoh. Berarti kalau ada takmar butoh namanya muannas. Kita ulangi. Salah satu tanda mudzakar tidak ada takmar butoh. Takmar butoh ini bentuknya. Berarti kalau ada takmar butoh namanya muannas, perempuan. Pelan-pelan. Dipahami, mudzakar kalau nggak ada takmar butoh. Berarti kalau ada takmar butoh namanya muannas. Sudah? Nah, mudzakar dan muannas itu ada dua jenis, ada yang hakiki, ada yang majazi. Mudzakar yang hakiki ya nama orang laki-laki. Muhammadun. Muhammad ada yang muannas? Muhammad itu semuanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ada yang wanita namanya Muhammad? Enggak ada kan? Berarti Muhammad mudzakar. Yasir laki-laki. Aminah mudzakar atau muannas? Muannas. Ada yang Aminah laki-laki? Enggak ada. Ya. Zainab muannas walaupun enggak ada takmar butoh. Zainab ada tamar butoh enggak? Enggak ada. Tapi dia memang perempuan karena muannas hakiki. Pelan-pelan. Jadi mudzakar dan muannas itu ada dua, hakiki dan majazi. Hakiki ya nama laki-laki, jenis kelamin lah. Ya. Memang jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Walaupun tidak ada tanda seperti ini. Usamah pakai tamar butoh enggak? Tulis ya. Pelan-pelan aja nggih. Santai, santai. Di mudzakar atau muannas ada berapa? Hakiki dan majazi. Yang hakiki adalah nama orang. Nama orang. Ya.
Ini. Tip. Antum lihat. Hamzatu, Usamatu, Yasirun, Muhammadun. Ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar hakiki atau majazi? Hakiki, karena ini nama orang laki. Ada Hamzah perempuan? Nggak ada kan? Usamah perempuan? Nggak ada. Usamah itu laki-laki. Hamzah laki-laki. Yasirun, Muhammadun jelas laki-laki. Walaupun ada tak marbutohnya, tetap dia mudzakkar karena jenis kelaminnya laki-laki. Paham? Walaupun ada tak marbutoh, kalau Usamah itu laki, mudzakkar itu muannas, mudzakkar. Nggak ada tak marbutohnya. Memang Usamah itu jenis kelaminnya laki-laki, nggak ada Usamah perempuan. Zainabu, Ruqayyatu, Fatimatu, Aminatu, mudzakkar atau muannas? Muannas. Walaupun Zainabu nggak ada tak marbutohnya, tetap dikatakan muannas. Kenapa? Karena jenis kelaminnya perempuan. Zainab nggak ada yang laki-laki. Mas Zainab nggak ada. Adanya Mbak Zainab. Kan gitu. Ya. Ya. Ini Mbak Usamah nggak ada, adanya Mas Usamah. Mbak Hamzah nggak ada, Mas Hamzah ada. Ya. Paham nggih? Nah ini. Jadi walaupun ini ada tak marbuthah, salah satu tanda muannas, tetap ini mudzakkar karena memang ini nama laki-laki. Demikian juga Zainab, walaupun nggak ada tak marbuthah, ingat nggak ada tak marbuthah berarti tanda mudzakkar. Walaupun itu nggak ada tak marbuthah, tetap muannas. Kenapa? Nama perempuan. Paham sampai sini? Ruqayyatu, Fatimatu, Aminatu jelas karena ada tak marbuthah. Mbak Fatimah, Mbak Aminah, Mbak Ruqayyah pantes. Mas Fatimah ora pantes. Ini bahaya malahan. Ya. Baik. Ini menggunakan huwa. Ini menggunakan iya. Huwa hiya namanya kata ganti. Huwa hiya namanya kata ganti. Pelan-pelan. Pelan-pelan, santai. Sampai sini ada yang dipahami? Belum ada yang belum paham? Nggih, monggo Bapak. Ya, sebentar. Habis ini saya jelaskan kenapa kok nggak pakai tanwin. Ini kita satu-satu. Kita bahas huwanya dulu. Jadi kalau mudzakkar kata gantinya huwa. Kalau muannas kata gantinya hiya. Artinya sama, yaitu dia. Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa, semua bahasa semakin sedikit pengulangan kata yang sama itu semakin bagus. Semakin banyak pengulangan kata yang sama menunjukkan kurang bagus bahasanya. Makanya di dalam bahasa apapun pasti ada yang namanya kata ganti. Dalam bahasa Indonesia kata ganti ada. Bahasa Inggris kata ganti ada.
bahasa Arab pun juga ada. Di antaranya huwa untuk mudzakkar, hiya untuk muannas. Kata ganti itu kalau bahasa Arab namanya apa Ustaz? Sofi? Domir. Namanya domir. Domir itu kata ganti. Nah, ini. Ingat-ingat, kata ganti bahasa Arabnya domirun. Jadi kalau kita tanya, domirnya mudzakkar apa? Huwa. Domirnya muannas apa? Iya. Cek. Hapus ben apa? Domir bahasa kata ganti bahasa Arabnya domir. Pada alhamdulillah. Pelan-pelan Pak Pri, santai Pak Pri. Santai. Ya. Step by step. Ya. Alon-alon penting kelakon. Gremet-gremet penting selamat. Kan gitu. Baik, monggo sinten sing belum paham, monggo. Bebas mau tanya silahkan, monggo, monggo. Ya nanti, ya kita nanti gampang itu ya. Jadi kalau hakiki itu nama orang, ya. Kalau majazi itu mudzakkar tapi bukan orang. Nah, ya, ini kan semuanya nama orang, berarti hakiki. Kalau selain nama orang berarti majazi. Ya, maktabun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Enggak ada tak marbuthah. Berarti mudzakkar apa? Majazi. Ya. Saatun. Apa saatun tadi? Jam. Mudzakkar atau muannas? Kenapa muannas? Ada tak marbuthah. Berarti muannas majazi. Aminatu mudzakkar atau muannas? Berarti muannas apa? Zainabu mudzakkar atau muannas? Hakiki atau majazi? Hakiki. Walaupun enggak ada tak marbuthah, tetap mu'an karena termasuk muannas hakiki. Paham? Pak Slamet monggo. Pahami bincing. Apalah sampean. Ini ditampung sih. Ini semuanya ditampung dulu, besok baru paham. Enggak masalah. Yang penting paham. Bincing kalau memang ada yang perlu ditanyakan, japri mawon Pak Slamet nggih. Santai mawon nggih. Nek perlu Ustaz, saya ngebel mau tanya bahasa Arab, silakan. Saya hari Selasa jam 7 sampai jam 9 saya jam kosong. Kalau antum mau ngebel silakan. Pagi. Karena untuk di pondok jam khusus Selasa, saya jam 7 sampai 9 jam kosong. Memang dikasih jam untuk ngurusi yang lain. Kalau mau ngebel silahkan. Ustaz mau tanya bahasa Arab silahkan. Ustaz bukan bahasa Arab, ya ora apa-apa wis. Monggo, siapa yang monggo? Iya, ya, nama orang. Ya, walaupun pakai tak marbuthah itu pasti mudzakkar karena mudzakkar hakiki. Jenis kelamin. Ya, kalau manusia kan jenis kelamin. Cuma nanti aja habis ini. Habis ini nanti kita jelaskan. Jadi mudzakkar domirnya apa? Huwa. Muannas domirnya
Iya. Domir artinya kata ganti. Primo kok meneng wae sih lah. Jangan melamun. Ya dipahami. Jelas sampai sini? Monggo. Jadi as-sa'ah kalau diitlakan as-sa'ah biasanya jam dinding. Kalau jam tangan sa'atul yad, jam tangan. Sa'atul yad itu jam tangan. Kalau hanya sa'ah biasanya jam dinding. Kalau jam tangan biasanya sa'atul yad. Yadun kan tangan. Sa'atul yad, tangan jam tangan. Ya, jadi sesuai dengan konteks pembicaraan. Ya. Jadi kalau dalam hadis ada sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan jam? Enggak, saat di sini bukan jam, tapi kiamat. Jadi lihat konteks pembicaraannya. Kalau masalah iman, hari akhir berarti as-sa'ah artinya kiamat. Karena kiamat itu kan apa ya? As-sa'ah kan artinya waktu ya. Waktu berarti as-sa'ah diartikan kiamat sudah tiba waktunya. Monggo yang lain. Cukup? Kita lanjut. Ini jam berapa ya? Oh, masih jam 7. 15 menit lagi. Sanggup nggih? Lanjut. Ini sudah paham benar? Ya. Kata ganti bahasa Arabnya domir. Untuk mudzakkar domirnya apa? Muannas apa domirnya? Muhammadun, Yasirun, Usamatu, Hamzatu. Mudzakkar apa? Zainabu, Ruqayyatu, Fatimatu, Aminatu. Muannas apa? Nah. Berarti ini nama orang ya, semuanya hakiki. Ya. Baik. Cirinya mudzakkar tidak ada tak marbuthah. Cirinya muannas ada tak marbuthah. Berarti itu untuk apa? Mudzakkar majazi dan muannas majazi. Paham? Artinya majazi itu selain manusia. Hapus ya. Bahasan selanjutnya. Di bab 4 itu rodok. Rodok menak kok. Sekarang perbedaan muannas dan mudzakkar dalam harokat. Perhatikan ya. Tadi kita sudah kenalkan nama orang itu hakiki. Hanya saja di dalam pengucapan mudzakkar dan muannas, ya, mudzakkar dan muannas itu berbeda. Bedaannya dari mana? Kalau muannas dia nggak pakai tanwin. Kalau mudzakkar dia pakai tanwin. Nama orang perempuan nggak boleh pakai tanwin. Nama orang laki-laki harus pakai tanwin.
Nanti akan kita sampaikan pengecualiannya seperti Usamatu, Hamzatu. Dia laki-laki tapi secara penulisan dia muannas, diikutkan muannas dalam membaca kata tersebut. Nanti setelah ini saya ulangi. Semua nama perempuan tidak boleh tanwin. Semua nama laki-laki harus tanwin. Hamadun, Yasirun, Khalidun, Hisyamun, Hashimun. Apalagi? Nama laki-laki apa lagi? Aliyun, Mas'udun, Hudun, Nuhun. Nah itu nanti ada pengecualian. Kalau Umaru, Yazidu itu nanti. Kita ambil yang kaidah asalnya saja. Semua nama laki-laki secara hukum asal tanwin. Nama perempuan secara hukum asal nggak boleh tanwin. Ini dipegangi dulu. Kecuali ya jenis laki-laki, jenis mudzakkar akan tetapi penulisan maka membacanya tidak bertanwin. Contoh Musa, Ham, Jatuh. Kecuali jenis mudzakkar akan tetapi penulisannya muannas, maka membacanya tidak bertanwin. Usamatu. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi cara penulisannya muannas, betul? Ada tamar butoh. Maka cara membacanya tidak boleh tulis dulu. Santai aja. Santai-santai, jangan tegang. Ini belum ya. Enggak, santai.
Nampak ditulis? Baik. Jadi saya ulangi. Mudzakkar yang hakiki secara asal dibaca dengan tanwin. Adapun muannas hakiki secara asal dibaca tanpa tanwin. Dikecualikan dia nama mudzakkar, jenisnya mudzakkar. Tapi di dalam penulisannya adalah penulisan muannas, yaitu pakai tamar buto. Maka cara membacanya tidak bertanwin. Contohnya Usamatu Hamzatu. Maka kata gantinya Usamah dan Hamzah menggunakan apa kira-kira? Tetap huwa. Kenapa? Mudzakkar hakiki. Ya, dia tetap dihukumi mudzakkar. Kenapa? Nah, memang Usamah laki-laki. Ya, Hamzah laki-laki. Ya, ini. Coba saya tanya. Umun. Artinya apa? Ibu. Betul? Umun ibu. Ini mudzakkar atau muannas? Muannas? Enggak ada tak marbutahnya loh. Namanya ibu itu enggak ada laki-laki. Masa ibu laki-laki? Paham nggih? Ya. Umun walaupun enggak ada tak marbutah ya tetap muannas karena ibu itu sejak dari awal sampai hari kiamat ya perempuan. Ya. Ini. Paham nggih? Ya. Ini. Jadi dikatakan muannas itu terkadang dari sifatnya. Ya. Dari sifatnya. Walaupun ini enggak ada tak marbutah karena sifatnya perempuan toh. Umun ibu, ibu itu di mana saja mesti muannas. Contoh lagi. Apa ini? Hamilun. Hamilun mudzakkar atau muannas? Kalau berbicara tentang wanita, hamilun dia muannas. Artinya apa? Orang hamil. Iya kan? Namanya hamil itu perempuan atau laki-laki? Ya perempuan saja. Kan gitu. Ya. Kenapa kok dikatakan perempuan? Karena sifat. Paham nggih? Jadi muannas atau mudzakkar itu biasanya atau bisa juga dilihat dari sifatnya. Ya. Antum tahu nggak kenapa Hamzah Usamah itu tergolong laki-laki selain memang itu nama laki-laki? Karena sifatnya Usamah atau Usamah itu artinya apa? Singa. Singa kan terkenal apa? Keberanian toh. Terkenal kesangarannya kan gitu ya. Nah, itu kan identik laki. Wedok sangat wah. Bahaya. Ya, ini Hamzah, Usamah itu artinya singa. Maka pantasnya diberikan kepada laki. Makanya dia termasuk mudzakkar. Paham nggih? Jadi muannas terkadang dilihat dari sifat. Sampai sini ada yang tanyakan? Monggo. Ditanyakan dulu. Jadi kalau kita menemukan nama perempuan, nama orang perempuan, bolehkah dibaca tanwin? Tidak boleh. Ya. Kita menemukan nama mudzakkar, maka harus dibaca
tanwin. Paham? Kita menemukan kata Usamah dibaca tanwin atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dalam penulisannya termasuk mu'annas, dari jenisnya laki-laki. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Monggo. Pripun Pak? Nggih. Terus pundi? Oh ya. Jadi ketika kita menemukan kata Usama, Hamzah, maka cara membacanya tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena penulisannya mu'annas, walaupun jenisnya mudzakkar. Paham sampai sini? Usama, Hamzah, apalagi kira-kira? Muawiyah itu penulisannya perempuan, ada tak marbutoh, ya, nggak boleh pakai tanwin, tapi dia laki. Muawiyah itu, ya. Apa? Maisarah, budaknya Khadijah yang menemani Nabi dalam berdagang ke Syam. Itu laki-laki loh, jangan dikira perempuan ya. Maisarah itu laki-laki. Enggak. Ya kan kita kan image-nya kan perempuan ya. Nah, itu laki-laki itu. Jangan terus yang bisa sama perempuan sama cewek. Itu laki-laki itu. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, budaknya Khadijah. Ya, jadi Khadijah menyuruh Maisarah untuk menemani Nabi supaya melihat kejujurannya Nabi. Karena Khadijah mendengar Muhammad SAW itu jujur, ya, dagangannya selalu habis, penasaran. Coba bareng sama dia, betul enggak dia itu jujur? Ternyata apa? Maisarah melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ya, Maisaratu, bukan Maisaratun. Kenapa kok tuh? Karena ada takmar buto. Tapi secara jenis huwa. Siapa lagi kira-kira? Nggih, monggo. Iya, ahsan. Jadi kalau nama orang seperti Muhammad, Yasir, Khalid, Hashim, semua nama orang itu sudah ma'rifat. Artinya gak perlu ditambahi alif lam karena sudah ma'rifat. Misalnya kita mencari Muhammad di suatu daerah, aina Muhammad? Ya namanya Muhammad itu, ya. Kecuali kalau ada banyak Muhammad, pasti Muhammad yang mana? Muhammad yang dzun nadharah, yang pakai kacamata, pasti akan diberikan sifat-sifat yang lain. Jadi semua nama orang itu sudah ma'rifat. Jadi nggak perlu ditambahi alif, nggak perlu al-Muhammad, ya, al-Ali, kecuali al-Aliyu itu sebagai nama Allah. Itu beda lagi. Nama saya Rahmat, nggak perlu ar-Rahmah. Ar-Rahmatu al-Pujiantu, nggak perlu. Karena nama saya ya Rahmat. Ya. Kecuali kalau pembahasan ya sifat, ya pembahasan sifat ar-Rahmah. Allah mempunyai dzurrahmatil wasi'ah. Nah ini pembahasan yang bukan terkait dengan nama. Adapun terkait dengan nama, saya nggak perlu ar-Rahmah, nggak perlu. Ya langsung saja Rahmat. Ada lagi mungkin? Monggo. Iya, Hindun. Hindun itu nama. Dia bisa digunakan nama laki-laki, bisa digunakan nama perempuan.
Hindun itu. Ya. Tapi kebanyakan itu laki-laki. Hindun. Ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Baik, ada lagi? Kecuali kalau nama daerah Al-Hindu, India. Nama daerah Al-Hindu itu India. Ya, penulisannya sama, Hindun. Oleh India Al-Hindu. Ada lagi? Jelas nggih sampai sini? Ada 2 pembahasan kita. Ada 3 bahkan ya. Apa? Huruf jar kan? Huruf jar, fi dan ala. Fi artinya di dalam atau di, ala di atas. Semua kata kalau diawali huruf jar harokatnya kasrah, itu diingat-ingat. Ya, harokatnya kasrah. Bahasan yang kedua adalah apa tadi? Domir, kata ganti. Mudzakkar domirnya apa? Wa. Muannas domirnya iya. Kemudian yang berikutnya apa? Ini. Penulisan nama laki-laki dan perempuan. Kalau nama laki-laki secara hukum asal bacanya dengan tanwin. Nama perempuan secara asal tidak bertanwin. Kecuali dia jenisnya laki-laki tapi penulisannya muannas, maka membacanya tidak bertanwin. Masya Allah, alhamdulillah. 4 langsung diborong. Iya kan? Huruf jar, domir 3 atau 4. Monggo. Maksudnya huruf jar itu huruf yang menjerkan. Menjerkan itu membuat kasroh suatu kata. Ya, itu ya. Huruf jar artinya huruf yang membuat kata itu harokatnya kasroh. Huruf jar itu banyak loh, enggak hanya 2 tak loh, 12. Min ila an ala bi kali fi ruba khala hasya ada. Potat itu. Nah, kita baru dikenalkan fi dan ala. Santai, tenang ya. Nanti lah teko dhewe. Ya. Baik. Penting diingat-ingat kaidahnya. Setiap ada huruf jar harokatnya kasrah. Ya. Oh ya, dan domir huwa dan hiya itu bisa digunakan untuk hakiki dan majazi. Ya. Nama yang tidak ada tak marbutoh, maktabun, maka kata gantinya bisa menggunakan huwa. Sa'atun bisa menggunakan kata ganti hiya. Jadi domir itu bisa digunakan untuk nama orang, bisa digunakan selain nama orang. Paham? Ini. Al-maktabu domirnya huwa. Ya, ini. Baik. Al-ghurfatu domirnya hiya. Kenapa kok hiya? Karena mu'annas, tandanya takmar buto. Ghurfah artinya apa? Kamar. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah hampir 7:30. Cukup nggih? Alhamdulillah. Baik. Ini ada tamarin ya. Antum tulis aja yang ikra waktub yang halaman 19 ya. Yang 2 itu saja PR-nya. Ikra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Ikra bacalah, waktub dan tulislah ma'adhabti bersamaan dengan apa? Dhabt.
menetapkan harokat akhir setiap kata. Antum tulis di buku tulis dan dikasih harokat. Kalau bab 1, bab 2 nggak dikasih harokat, wis tak maafkan. Tapi mulai bab 3 sampai seterusnya harus kasih harokat. Karena sudah kita membahas huruf jar. Harokat akhirnya saja, nggak apa-apa. Ya, harokat akhirnya saja. Yang penting harokat akhirnya. Ini kata pertama apa ini bacanya? Masya Allah. Al-madrasatu. Ini. Ingat, ada alif lam atau enggak harus jeli. Ya, harus jeli. Baik. Yang terakhir, saya mau bertanya sama antum. Kalau baitun dikasih fi, bacanya baitun loh, fi baitin. Jadi kalau isim nakirah dikasih huruf jar, tanwinnya harus tetap kebaca. Paham? Al baitu fil baiti, baitun fi baitin. Jadi harus dilihat ma'rifat nakirahnya. Oh, enggak ada alif lamnya, oh berarti nakirah. Jika ada huruf jar fi baitin, tanwinnya harus tetap muncul karena nakirah. Nah, ini terakhir ya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Saya terbuka menerima pertanyaan dari antum seputar pelajaran kita. Untuk kebaikan bersama, silahkan antum bertanya di grup bisa, kalau malu japri juga bisa. Bebas, ya, terbuka, rahasia. Baik, hadza wallahu a'lam. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.